pada saat tiba-tiba presiden ke luar negeri, lalu kemudian dari Mabes Polri membentuk tim, itu kan ibarat seperti seseorang datang ke dokter, belum ada diagnosis dokter, dia bilang saya sehat dokter. Artinya nggak bisa, seperti tukang cukur nggak bisa kemudian mencukur dirinya sendiri, harus ada pihak lain. Oke, niat baik bagus, tapi di dalam politik itu adalah semacam sinyal perlawanan dari Mabes Polri terhadap istana. Di dalam narasi politik itu, siapa yang mendahului dianggap dia yang mengendalikan dan dianggap dia yang mendahului, artinya respon cepatnya dari situ. Kita akan lihat nanti apa yang akan dikemukakan oleh presiden. Apakah memang setuju dengan tim reformasi itu? Menurut saya mestinya menunggu dulu. Artinya begini, di dalam pemerintahan kan sudah ada jenderal polisi seperti Jenderal Polisi Kehormatan Agus Andrianto. Kemudian muncul lagi Ahmad Doviri. Presiden saya pikir berharap betul dari dua orang ini. Itu kan juga dari internal Polri yang kemudian pasti juga mewakili lembaga kepolisian. Dia kan purnawirawan, bukan orang yang di luar dari institusi kepolisian. Mestinya menurut saya Kapolri sudah, Pak, apapun yang dibentuk oleh istana, oleh pemerintah, kami akan tunduk dan patuh. Karena pasti niatnya baik. Tapi narasi dengan menciptakan tim tersendiri secara internal, artinya sebuah perlawanan senyap bahwa kepolisian bisa menyelesaikan kasusnya sendiri tanpa pihak lain, tanpa harus dari istana, tanpa menghadirkan pihak-pihak akademisi, jurnalis, para praktisi internal semua nih. Iya. Nah ini kan mestinya tim itu harusnya, kalau Polri mau bikin, saya mengapresiasi kemarin misalnya Kapolri mengundang sejumlah tokoh misalnya untuk berbicara. Apa yang dikemukakan Pak Arianto tadi itu otokritik, bagus sekali kan? Kan harusnya seperti itu. Jadi jangan defensif loh. Tim reformasi yang dibentuk Kapolri itu defensif. Beda dengan Pak Arianto bilang tadi. Ini ada 3 jenderal polisi purnawirawan dan mengakui semua. Kalau itu orang-orang di Mabes Polri cara berpikirnya seperti ini, good. Publik akan mengapresiasi. Dan juga jangan kemudian sama kan di dalam beberapa kasus yang terjadi, misalnya tim reformasi yang dilakukan oleh istana, misalnya istana melakukan reformasi untuk wilayah mana, ketika wilayahnya masuk di wilayah istana, orang juga akan bereaksi keras. Loh ini kok jeruk makan jeruk, harusnya pihak luar harus selalu berpikir seperti itu. Ini kan seperti begini ya, ini bagi saya nanti seperti Dewan Revolusi yang dibentuk pada tahun 1965 ya, ketika kemudian ada reaksi orang-orang yang dianggap, karena 52 orang ini ya, kalau terjadi pergantian Kapolri itu bisa menjerat mereka, dianggap sebagai timnya Jenderal Listio Sigit Prabowo. Agak repot juga menurut saya. Padahal belum tentu gitu ya. Padahal belum tentu. Menurut saya masih banyak kok polisi yang bagus, walaupun yang buruk juga banyak. Ya inilah yang kemudian reformasi internal kepolisian harus disoroti oleh publik, karena betapa banyak misalnya dari lembaga-lembaga hukum, kehakiman atau Mahkamah Agung, kejaksaan, kepolisian dan KPK, polisi berada di titik nadir. Artinya memang harus ada yang diangkat, harus ada reformasi. Bahkan saya pernah mengusulkan, kalau memang tidak ada lagi polisi yang bagus,
dan terpaksa harus dilakukan kondisi darurat, ambil saja dari yang purnawirawan, masukkan kembali untuk situasi 2 tahun, misalnya Jenderal Arianto tadi, kemudian Jenderal Dharma Pongrekun, Seperti atau kejaksaan siapa gitu ya, misalnya, seperti iya, kejaksaan. misalnya seperti itu. Niatnya untuk baik gitu. Jadi menurut saya, dalam perspektif politik ini adalah perlawanan klandestin yang dilakukan oleh Jenderal Listio Sigit Prabowo terhadap Presiden Prabowo Subianto.